Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep negara kita dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya ditinjau dari sistem ekonomi Indonesia. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Sementara speaker mengatakan negara kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan nasional yang memberikan peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 1. Meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dan budaya lokal. 2. Menata kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis. Ketiga, mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 4. Menciptakan program untuk mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap pola hidup sehat, kesehatan, gizi, dan kebersihan baik dari sisi jasmani dan rohani. Dari penjelasan di atas mengenai beberapa cara dalam meningkatkan kesejahteraan umum, dapat terlihat dari bahwa seluruh lapisan masyarakat harus saling bekerjasama dengan memiliki satu tujuan yang sama, maka kesejahteraan umum dapat tercapai oleh cepat dan merata. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Terus yang kedua, dalam mengatasi kondisi ekonomi pasca pandemi COVID, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi? Kebijakan pemulihan UMKM Indonesia. Dalam pandangan Wibowo dan Handika 2017, Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam mengurangi efek dari pandemi COVID-19. Di antaranya adalah melakukan penurunan atas BI 7-day reverse repo rate sebesar 20 bps menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 20 bps menjadi 4,4%, suku bunga lending facility sebesar 20 bps menjadi 5,50%. Langkah ini ditetapkan guna menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Selain itu, untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali, serta untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia harus dapat mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik. Terdapat 5 skema dalam pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19, yaitu A. Pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan. B. Insentif pajak bagi UMKM. C. Relasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. D. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. D. Menempatkan Kementerian BUMN dan pemerintahan daerah sebagai penyangga produk UMKM. Dan E. Pelatihan secara e-learning. A. Pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada para UMKM yang masuk dalam kategori miskin dan rentan. Termasuk dalam skema bantuan sosial ini adalah penurunan tarif listrik 50% untuk pelanggan listrik dengan kapasitas 450 watt. Lebih dari 3 bulan sebagian tulisan Arifin 2020 yang umumnya dapat
merupakan para pekerja atau pelaku usaha UMKM. Kendala pemberian bansos tersebut adalah masih banyak penerima yang belum terdata secara detail. B. Insentif perpajakan. Pemberian insentif perpajakan bagi UMKM ini diberikan untuk UMKM dengan omset kurang dari 4,8 miliar per tahun. Kemenkop UKM 2020, wujud stimulus untuk PPH adalah pengenaan tarif PPH sebesar 0% diberikan selama 6 bulan, yaitu periode April sampai September 2020. Namun menurut D. Setiawan 2020, fasilitas ini masih banyak belum dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sampai dengan 29 Mei 2020. Jumlah pemohonan insentif pajak mencapai 3.755.913 pemohon. Dari jumlah pemohon tersebut, 3.450 30.456.604 atau sekitar 91,9% permohonan dikabulkan Sugiri 2020. Menurut kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 2018 tentang pajak penghasilan PPH atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh pihak wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu berlaku sejak 1 Juli 2018. Peraturan ini dikenakan sebagai istilah PP No 23 garis miring 2018. Peraturan pemerintah ini masih menjadi acuan tarif pajak UMKM, yaitu 0,5% dari peredaran bruto per bulan. Tujuan dari penurunan tarif ini adalah untuk menggali potensi wajib pajak UMKM karena meningkatnya pelaku UMKM di Indonesia. Sekaligus didukung dari pemerintahan agar UMKM semakin berkembang. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, segi kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pemerintah tidak tinggal diam dengan keadaan tersebut guna menjaga stabilitas dan memulihkan ekonomi nasional. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap mendukung UMKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Perpu 1 garis miring 2020, antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjamin modal kerja UMKM. C. Relasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan dari tanggal 13 Maret 2020 sebagai respon non-fiskal berupa pelanggaran atau restrukturisasi penjamin bank ke UMKM berbarengan dengan penyederhanaan proses sertifikasi oleh eksportir dan kemudahan impor bahan mentah OECD 2020. Pemerintahan akan memberikan keringanan kredit di bawah 10 miliar khususnya bagi pekerja informal, objek online, supir taksi, pelaku UMKM, nelayan, penduduk dengan penghasilan harian yang efektif berlaku pada bulan April 2020 sebagaimana ungkapan Mat Fuchan 2020. Paket stimulus restrukturisasi kredit UMKM tersebut pada beberapa pemerintahan provinsi terutama Jawa Tengah dilengkapi dengan intervensi tambahan sejalan kebijakan tersebut pada tanggal 19 Maret 2020. Indonesia mengumumkan penurunan rasio persyaratan cadangan reserve rekrutmen rasio sebesar 50 basis poin untuk bank-bank yang terlibat dalam pembiayaan UMKM setelah pemotongan 80 basis poin BPS di bulan sebelumnya. Untuk mendukung kegiatan perdagangan, bantuan keuangan kepada para pelaku UMKM juga dilakukan dengan mendorong sektor perbankan untuk memberikan pinjaman lunak kepada para pelaku UMKM dengan mekanisme yang ketat sebagai pendapat Pakpahan 2020 yang dikutip dari Sugri 2020. D. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM ini sebagaimana ulasan Pakpan 2020 dilakukan sebagai mendorong perbankan untuk memberikan kredit lunak kepada UMKM. Dengan demikian UMKM memiliki modal kerja yang cukup untuk dapat menjalankan bisnisnya. Kebijakan ini perlu untuk menjaga likuiditas UMKM. Program ini juga ditargetkan untuk 23
juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan. Setiawan 2020 menyebutkan bahwa program perluasan pembiayaan ini diberikan baik untuk UMKM yang bersifat bankable, maupun tidak bankable ke penyediaan penyangga produk produk koperasi dan UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga perlu mendapatkan dukungan penyangga. Dengan demikian, terdapat kapasitas bahwa produk UMKM akan terserap sehingga koperasi dan UMKM akan dapat memiliki perputaran persediaan yang baik. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaat apabila ikut dengan upaya peningkatan arus distribusi yang sama. Misalnya penyediaan fasilitas atau layanan e-commerce yang handal di daerah penyangga. Intervensi pasar tenaga kerja UMKM melalui pelatihan dengan metode e-learning. Indonesia melakukan intervensi dalam pasar tenaga kerja dengan melakukan pelatihan yang dimaksud mengaktifkan kembali pasar tenaga kerja melalui kartu pekerja yang dilakukan pada April 2020. Gentilini et al. 2020 menyebut program ini memberikan pelatihan bersubsidi yang bersifat skilling dan reskilling bagi 5,6 juta tenaga kerja terdampak khususnya di sektor usaha kecil dan mikro. Peserta program kartu pekerja dapat merupakan pekerja sektor UMKM yang telah terkena pemutusan kerja maupun tenaga kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Kebijakan ini menurut OECD 2020 sejalan dengan kebijakan penumbuhan wira swasta yang dilakukan oleh beberapa OECD seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Australia, dan Italia. Penerapan protokol kesehatan di dunia. Kemenkes 2020 tanggal 20 Mei 2020 pencegahan COVID-19 di area publik khususnya untuk sektor jasa dan perdagangan. Ketentuan tersebut berlaku bagi pengurus atau pengelola tempat kerja atau pelaku usaha, pekerjaan, dan konsumen pelanggan. Langkah tersebut dianjurkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM antara lain dalam bentuk penggunaan masker baik oleh pelaku sektor UMKM maupun masyarakat sebagian pengguna produk atau jasa UMKM. Sekian, terima kasih saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.